Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Teguh dan di sebelah kiri saya Kak Iswani. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan memberikan materi tentang kepramukaan. Kepramukaan seperti halnya kita ketahui berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib, yang mana kalian setelah dari SMP sekarang ke SMA akan ada semacam peningkatan. Kalau dulu kalian masih dalam bentuk penggalang, sekarang kira-kira apa ya kalau kita sudah tingkat SMA? Mengenai kepramukaan ada filosofi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah di dalam teori perkembangan anak. Kalau dilihat dari usia kalian, itu kalian berada di tingkatan remaja madya, yang mana gerakan pramuka usia 16 sampai 20 tahun itu adalah remaja madya. Pada tahapan ini remaja mencapai kapasitas keintiman hubungan pertemanan, belajar menangani hubungan interaksi dengan lawan jenis. Lebih lebih dalam pramuka ada yang disebut dengan satuan terpisah, yaitu laki-laki dan perempuan. Di dalam gerakan pramuka ada semacam kiasan dasar. Kiasan dasar dimulai kalau kita di SD, kita ada siaga. Di SMP biasanya kita menyebutnya seperti itu adalah penggalang, SMA adalah penegak. Yang pertama adalah siaga, itu adalah persiapan untuk menuju kemerdekaan. Penggalang menggalang persatuan, penegak adalah menegakkan kemerdekaan itu. Penggolongan usia peserta didik, kalau kita lihat dari usianya, kalau selama ini kita terbiasa dengan yang pertama siaga, itu biasanya SD dengan warnanya hijau, itu usianya 7 sampai 10 tahun. Penggalang dengan warna merah, jadi baik pinnya terus kolong dari hasduk kita itu merah, itu berarti penggalang. Dan sekarang kalian harus ditanggalkan itu merahnya, diganti dengan kuning karena kalian sudah penegak. Berikutnya adalah organisasi kemerdekaan. Yang pertama, kalau kalian dulu di SMP ya, penggalang, ada yang kalian mungkin di antara kalian ada yang sudah menjadi anggota Dewan Galang. Kalau di SMA adalah Dewan Ambalan, nanti biasa disebut dengan DA. Apa itu ambalan? Ambalan itu adalah pramuka penegak. Ya. Setiap ambalan itu terdiri dari 12 sampai 32. Yang mana dari ambalan itu dibagi menjadi beberapa sangga. Nah, sangga kalau di SMP atau penggalang adalah regu. Ya, kalau di penegak namanya adalah sangga. Sangga, ketua kelompoknya disebut dengan pinsa atau pemimpin sangga. Sangga itu idealnya itu terdiri dari 4 sampai 8 anggota pramuka penegak. Sangga. Ya. Dewan Ambalan ini akan diterangkan oleh Kak Iswa. Monggo Kak Iswa. Struktur organisasi dalam Dewan Ambalan itu terdiri dari ketua yang disebut pradana, kemudian sekretaris yang disebut dengan kerani, bendahara itu mengatur keuangan atau harta milik ambalan. Kemudian beberapa anggota. Satu lagi ada pemangku adat. Pemangku adat adalah pemimpin tata cara adat ambalan. Di SMA 8 ada 2 gugus Ambalan. Ada 2 gugus ambalan.
untuk ambalan putri itu bernama gugus depannya bernama Arimbi dengan nomor 04888, sedangkan yang putra bernama Bimasena dengan nomor 04887. Selanjutnya tentang Dewan Kehormatan Penegak. Dalam Dewan Kehormatan Penegak, anggota ambalan yang sudah dilantik dan diketuai oleh pemangku adat. Tugas dari Kehormatan Penegak yaitu untuk menentukan yang pertama pelantikan, penghargaan atas prestasi jasanya dan tindakan atas pelanggaran terhadap kode kehormatan. Yang kedua, menyangkut peristiwa kehormatan pramuka penegak. Dan yang ketiga, rehabilitasi anggota ambalan penegak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Teguh kembali. Terima kasih Kak Iswa. Berikutnya saya akan menuju pada syarat-syarat dan tanda kecakapan umum penegak. Jika nanti kalian dalam di kelas 10 ini ada 2 semester, maka kalian diharapkan bisa menyelesaikan SKU yang semester 1 nanti SKU tentang penegak Bantara. Semester 2 diharapkan kalian sudah menuju ke laksana. Syukur-syukur kalau kalian dan saya berharap bisa mencapai ke Garuda, penegak Garuda. Itu yang saya harapkan. Nanti kami dari tim pembina pramuka di SMA Negeri 8 Malang akan membina kalian atau mendampingi kalian. Ya. Jadi biasanya pelantikan penegak Bantara itu menunggu dari kesiapan kalian. Ya. Sesuai dengan SKU-nya sudah terpenuhi atau belum. Kalau sudah nanti bisa mengajukan untuk siap dilantik untuk menjadi penegak Bantara. Demikian selanjutnya. Pola kegiatan kepramukaan sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Di upacara misalnya, menghormat bendera, berdoa, menyanyikan lagu wajib nasional atau janji pramuka. Dan scouting skills. Ada pioneering, simpul, dan ikatan, mountaineering atau mendaki gunung, orienteering, peta dan kompas, camping, berkemah, wirausaha, bela negara, teknologi dan komunikasi, seni. Kegiatan kepramukaan demikian sesuai dengan scouting skill-nya, ada berbaris, simpul, tanda jejak, sandi, isyarat, PPGD atau biasa kalian menyebutkan dengan P3K. Nah, partisipasi kalian nanti akan dinilai berdasarkan kemandirian, latihan, bagaimana kalian berpendapat, terus presensi. Nah, itu adalah pola kegiatan kepramukaan yang ada di SMA Negeri 8 Malang.